Di video mboten foto. Sekarang ayo sambil foto ya. Ini kok kayak hidupmu. Wow, aku di syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ingkang sanget kula mulyakaken duriyah Mbah Abdul Fattah wonten generasi kedua, para putra kalian para putri generasi ketiga juga banyak, para cucu beliau, para gus, para ning mangkatan ugi kepala lembaga-lembaga di naungan Pondok Pesantren Miftahul Ula, para waka, guru, pegawai, para siswa, mahasiswa, para santri. Alhamdulillah enjang menika kita saged makempal wonten makbarah menika saperlu rangkaian acara haul Mbah Yai Abdul Fattah saha Mbah Yai Nur Aini. Para hadirin, ada penyesalan yang kuat datang kula terkait satu peristiwa pada ayah saya Pak Ma'ruf wafat. Karena ternyata beliau meninggalkan wasiat ditulis di kertas yang isinya adalah anjuran atau perintah. Bahkan ketika beliau wafat, putra putrine hendaknya nyucup udele beliau, ya, nyucup udele. Nah, saya baru tahu itu setelah beberapa hari dimakamkan, sehingga nggak bisa melaksanakan. Kulo sakit berhibur diri karena nucup udel niku memang layaknya dilaksanakan beberapa detik atau menit setelah meninggal. Kebetulan di Kediri, di Gambiran, rumah sakit Gambiran, yang jaga pas bapak wafat itu adalah Mas Rozi. Nah, sedangkan saya baru ganteni Mas Rozi sip-sipan gitu. Pas bapak wafat sing nunggoni Mas Rozi. Nah, berarti sing nyucup udeli bapak niku Mas Rozi. Ternyata ini punya rangkaian sejarah, karena ketika Mbah Yai Abdul Fattah wafat niku sing nunggoni diantawisipun bapak kula Pak Ma'ruf kalih Mbah Yai Munawir. Mbah Yai Munawir ngutus bapak kula Pak Ma'ruf supados nyucup udele Mbah Yai Abdul Fattah, dan kemudian Mbah Yai Munawir nyucup jempol sikile Mbah Yai Abdul Fattah. Jadi seperti itu. Kula mboten meri, mboten napa-napa nggih, tapi yang jelas di belakang hari kemudian Mas Rozi yang nyucup udele bapak kulo dan bapak kulo yang nyucup udele Mbah Fattah niku Mas Rozi dados kakan kemenang. Kulo ya terus batin, cara aku di sini coba kira-kira sing dadi kamenang aku lho gitu. Guyon mawon nggih, guyon mawon. Kulo sampun sangat terima dados ngeten niki mawon pun melebihi target lah, pun melebihi target. Dados memang mungkin di antara umat Islam ada yang kurang serg dengan tradisi seperti ini, tapi macam ini di dunia pesantren kental sekali. Yang mungkin agak mirip kasusnya adalah ketika Ukasah ya, ingin bersentuhan kulit dengan Rasulullah Muhammad beberapa saat menjelang ajal beliau. Ini tradisi barokah kental sekali di dunia pesantren. Mbah Yai Abdul Fattah ketika di Tebu Ireng
beliau biasa nampani teken Mbah Yai Hasyim, kemudian Malik Bakia Mbah Yai Hasyim. Ini masih terjadi di banyak pesantren salaf di Lirboyo. Kula siyen nggih rebutan kalian kanca santri sanes sak perlu Malik bagi Mbah Yai Idris supados ketika turun dari masjid kaki langsung masuk. Ini mungkin tradisi yang perlu dilestarikan. Halo. Kulon ate pondok Ramadan dateng man 1 sian man nglawak kula tasih dadi guru ten mriku. Ngisi pondok Ramadan sandal kula mboten diwalik tapi malah hilang. Dugi omah niku ditakut, "Mas kok nyeker, Mas?" Kira-kira digoleki barokah dik karo cacah kula menghibur diri. Positif thinking. Para hadirin, tentang barokah ini tidak nampak tapi nyata. Mei kala wingi kula sampun dilantik ten Nganjuk dados kepala man 1 tapi belum berkunjung, belum masuk di man 1, udah ikut asesmen. Asalan 4. Dari 8 peserta yang ikut asesmen calon kakang kemenak, calon kasih dan beberapa calon kepala madrasah, 8 yang ikut asesmen itu bukan usulan dari masing-masing orang tapi ditunjuk. Duka dasare kula nggih mboten mangertos. Dari 8 peserta asesmen, 6 dari Nganjuk, 6 dari Nglawak. 8 peserta asesmen, 6 dari Nglawak. Pak Musin, kula, Bu Eni Junaidah Sanawiyah, Pak Ulin Nuha Badriyah dari Setaim, kula supe sing setok ae. 75% dari sampai yang jaga itu tanya, "Napa ngeten iki to nggih jenenge barokah? Ben taun kok panggah nglawak." Ini barokah nglawak untuk saat ini wujudnya seperti itu. Nggih, datang Kemenak niku jenengan nak mlebet nggih langsung bulan kok cetukan nglawak meneh. Cetukan kasih itu berapa ya? Pak Farid Wajdi, Garwan Ibu Suli sing nglawak, Pak Musin nggih nglawak, Pak Jaem nggih nglawak, dan beberapa nanti di staf juga seperti itu. Jadi ini bentuk barokah. Pak Barozi tapi kan sudah di Mojokerto ini menjelang pensiun juga ngelawak. Kuat sangat itu bentuk barokah ngelawak model saat ini. Ini terus pegawai-pegawai ngoten. Wekdal kula keterima di PNS CPNS 2005 niku barengan kula ada 40 mahasiswa Setaim lolos ketika itu. Ya ini bentuk barokah juga. Ya. Ada yang nanya kepada seorang ulama, barokah itu piye to? Gambarannya ternyata kita bandingkan antara domba dengan anjing. Secara jumlah anak, anjing lebih banyak daripada domba. Tetapi ya jumlah komunitas atau jumlah anggota domba dengan anjing saat ini banyak domba. Terus seperti itu, pada jumlah anaknya banyak anjing. Yang dikonsumsi domba, yang dibeleh domba, nyembelih anjing ya nggak boleh. Ini ternyata jumlah populasinya masih banyak domba. Ini bentuk barokah kayak gitu. Ketika kita punya uang 10.000 kemudian bisa digunakan macam-macam, ya, manfaat itulah barokah. Ketika 10.000 digunakan untuk yang tidak bermanfaat, itulah tidak barokah. Kembali kepada Mbah Yai Abdul Fattah, Mbah kula Mbah Yai Munawir Tegalarum ngendika 2 kali ten kula tasik remaja. Le daerah kene iki sing dadi wali 3. Mbah Zaid Semelo, Mbah Mungdir Kediri, karo Mbah Yai Fattah Nglawak. Di kesempatan hari juga seperti itu. Terus saiki gak enek le. Itu Mbah Yai mulai ketika itu ya. Macam saya masih remaja. Jadi insya Allah dari banyak bukti-bukti dari rasan-rasan orang tanda kutip, insya Allah memang
Mbah Yai Abdul Fatah menika waliyun min auliyaillah. Amin. Allahumma sholli alaihi. Beliau sosok yang luar biasa. Dulu di masa beliau, kiai-kiai yang ada di sekitar Nganjuk dan sekitarnya ya alumni sini, alumni Ngelawak, atau pernah mengenyam di sini. Sama juga kemarin saya katakan tadi ya, pegawai-pegawai ada di Kemenang ya, produk Ngelawak, kira-kira juga seperti itu ya, karena berganti masa sehingga bentuk barokahnya yang satu zaman Mbah Yai menurunkan para kiai, di belakang hari menurunkan para pegawai Kemenang. Alhamdulillah, ini bentuk barokah. Para hadirin ingkang kaula mulyakaken, memang karena belajar kepada beliau, sosok yang luar biasa ini membawa kebanggaan tersendiri, tetapi yang lebih dari itu juga harus memacu, meneladani beliau. Kalau Mbah Yai Abdul Fatah bisa seperti itu, saat ini makamnya dikirim banyak doa sekitar 3.000 priantun, 3.000 jiwa, apakah nanti ketika kita meninggal adakah juga bisa seperti ini? Ini juga perlu kita pikirkan. Ini harus memacu kepada segenap duriah, segenap cucu dan seterusnya untuk juga bisa berprestasi seperti Mbah Yai Abdul Fatah. Begitu pula para santri, mahasiswa, guru dan juga siswa. Dalam bentuk apa? Bapak Ibu guru dan pegawai mungkin tambah sregep oleh nyambut gawe, melayani ngajar, melayani tugasnya dan seterusnya. Harus seperti itu biar mendapatkan kebarokahan. Siswa juga gitu. Di pondok ini ada semacam unen-unen, ojo sok melanggar aturan. Jangan banyak melanggar aturan, nanti menimbulkan ilmu yang tidak barokah. Bentuk ilmu yang tidak barokah nanti misalkan jadi pejabat, akhirnya ya terkena masalah korupsi dan sebagainya. Nah, untuk bilah mendalik. Para hadirin, mengenai Mbah Yai Abdul Fatah seperti itu, beliau secara nasab ya, adalah putra saking Mbah Yai Arif, dan Mbah Yai Arif lah termasuk tokoh yang banyak diidolakan karena dari 7 putra putri beliau mendirikan pesantren-pesantren besar. Ngelawak, Pandanarum yang barepe Pandanarum, Ngelawak, Purwasri, kemudian Bote, Prambon nanti di Krian ya, ada lagi keterangan beliau di menghasilkan menurunkan kiai-kiai besar di masanya. Ini termasuk kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas lah versi zaman ini. Kemudian kita perlu berpikir ketika Bani Arif, Mbah Yai Arif bisa menentukan sekian banyak kiai, apakah nanti ketika kita punya anak, punya generasi, mampukah seperti itu? Mbah Yai Arif menika putra saking Mbah Yai Hasan Alwi, saking Banyakan. Nah ini kemudian yang ketika naik lagi ada yang menyebut langsung bahwa Mbah Yai Hasan Alwi adalah putra saking Pangeran Diponegoro. Ada lagi yang mungkin agak meragukan, masih ada keselingan satu generasi lagi di Pangeran Diponegoro atau Sultan Abdul Hamid Heru Cokro dan seterusnya. Itu masih ada satu generasi yang kemudian jarang disebut, baru kemudian Mbah Yai Hasan Alwi cucu menikah. Maka niku terkait dengan nasab, memang dari garis pejuang yang luar biasa di silsilah. Para adik, para siswa kalau nonton film Hadratus Syekh Sang Kiai, biografi Mbah Yai Hasyim Asy'ari ingkang dipun peranaken kalian Kristina Hakim, Mbah Nyai Kapu menika bulikipun Mbah Yai Fatah. Terus yang diperankan Mbah Kristina Hakim yang diperankan oleh Kristina Hakim menika Mbah Nyai Kapu ya Mbah Nyai Masrurah naminipun ya. Lak dateng film niku Mbah Kapu, lak ngarani Mbah Kapu niku aslinipun Mbah Nyai Masrurah. Nah, niku bulikipun Mbah Yai Abdul Fatah. Mbah Nyai, lah wong Mbah Nyai kali Mbah Yai niku misanan kok.
Nggih pun sampun nggih. Dados memang ada bulik dari Mbah Nyai Fatah menika dipun menikah kalih Mbah Hasim. Saya baca Mbah Hasim punya garwa istri 7. Ya, salah satunya bulikipun Mbah Nyai Fatah juga Mbah Nyai Nur Aini. Mbah Nyai Nur Aini kalih Mbah Nyai Fatah niku misanan. Nggih misanan. Nggih, dados misanan saudara sepupu ya. Di tradisi kiai biasa ngeten niku nggih. Timbang bingung golek jodoh nah jaga nasab ngeten nggih. Ini juga terjadi di kalangan habaib nggih mekaten. Dados sing kula kemuti terkait bapak kula cerita tentang Mbah Yai Abdul Fatah niku mentaskekan nama saya ya. Dados Zuhal itu ditaskehkan ke Mbah Yai. Lah ketika Mbah Yai dipun rami template apa jenenge binat napa-napa bisa ngoten nggih. Lah niku dibaleni wis tukokne ketua Mbah digawe besok ngoten. Padahal kula nggih masih ten kandungan pinten wulan ngoten kira-kira nggih. Nah sehingga lanang ya alhamdulillah. Ya niku akhirnya nggih dadine nggih kaya kula ngeten iki. Begedut alhamdulillah. Terus mekaten para hadirin ingkang sakit kula sampaikan mugi-mugi apapun yang dicontohkan dalam sejarah hidup beliau. Oh nggih supe. Niki wau kula angsal SMS. Nggih. Oh WA. Iya sedang enggak usah SMS. WA dari Ning Arin terkait ketan. Adik-adik sampun nrimo ketan. Monggo dipun rahabi dihabiskan di tradisi pesantren berkat atau konsumsi yang disediakan di seputar napa nggih Telur Dalam ya Mbah Yai dan seterusnya itu perlu dipun habiskan. Maka juga banyak santri yang menunggu sisa dahar dan sisa minum dari para kiai. Tradisi pesantren di rebutan ngeten niku nggih, sisa minum Mbah Yai digawe rebutan. Kula setiap malam nggih ngoten lak wayah ngaji ada kopi yang kayak sisakan di rebutan bocah karo wah di barokai aku berarti WR ngoten nggih. Nggih niki kula waosaken tentang niku nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketan dibuat dari dapur pondok dan yang memasak Ibu Nyai sendiri, meneladani Mbah Nyai Nur Aini ketika memasak untuk santri yang riyadoan. Untuk acara makbaroh yang dimasak adalah ketan 155 kg. Tapi niku diralat tengandap wonten alat. Ketan 165 kg, sak kental setengah luweh. Gula 9 kg. Niki gula abang niki nggih. Gula putih, nggih. Garam 33 bungkus, kelapa 78 buah kelapa. Niku kemudian dimasak dengan zikir, sholawat dan doa supaya semua santri yang menuntut ilmu di seluruh lembaga naungan Pondok Pesantren Miftahullah mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di samping dapat ketan yang jenengan harus habiskan nanti, juga ada stiker yang tidak tampak tapi bisa dirasakan. Itulah barokah. Tadi saya singgung ya. Cara dijelasnya yo bahkan juga ada yang tidak percaya, tetapi memang nyata itu terjadi. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken, lah kula sampaiaken entek suatu saat atau tahun depan kalau disuruh ngisi lagi tentekan bahan kula nggih. Pun mekaten para hadirin niki ingkang saged kula sampaiaken matur suwun para dzurriyyah kang sampun nyukani kepercayaan dhateng kula untuk memberi sambutan menika. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.